cukup memancing emosi sebenarnya. 나 여기 좋은 Annyeonghaseyo, Yusuf Kimimida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong yang pastinya. Oke, Boris Time aku akan mengabarkan tentang berita-berita dari dunia per-K-popan yang saat ini sedang hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers dan juga sempat trending di Twitter beberapa waktu yang lalu. Apa aja? Yang pertama ada tentang program Survival Island dan juga line up debutnya. Lalu ada hashtag Pre-Sehun. Kemudian ada Baekhyun yang dikabarkan berkencan, hingga yang terakhir adalah anggota Fanatics yang mendapatkan tindakan yang tak senonoh dari agensi. Kalian pasti penasaran banget dengan hal tersebut, but wait, sebelum kita membahasnya, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusolkim, follow fanspage aku Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusolkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain, supaya mereka semuanya tahu tentang berita yang sedang hangat dan juga up to date dari dunia per K-popan saat ini. Biar nggak kudet-kudet banget lah ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Untuk pertama kita akan membahas tentang program Survival Island yang telah berakhir. Terus nama grupnya apa ya? Line up debutnya siapa aja sih yang masuk? Yuk kita bahas bersama-sama. Pada hari Jumat 18 September yang lalu, program Survival Island yang menjadi proyek kerjasama oleh Big Hit Entertainment bersama dengan CGENM telah menayangkan episode terakhirnya pada Mnet. Melalui episode terakhir tersebut, seperti halnya program Survival pada umumnya, akan diumumkan daftar para trainee yang lolos dan debut sebagai grup baru. Sebelum mengumumkan nama para membernya, program Island terlebih dahulu mengumumkan nama grup yang akan didebutkan. Nama boy group tersebut adalah ENHYPEN. Seperti rencana awal, ENHYPEN akan debut melalui label khusus yang bernama Believe. Nah, setelah mengumumkan nama boy grupnya, Island juga telah mengumumkan 7 daftar trainee yang lolos sebagai pemenang dan dapat debut dalam boy group tersebut. Siapa ajakah mereka? Yang pertama, di sini ada Jungwon dengan perolehan voting mencapai 1.417.620 suara. Jungwon saat ini berusia 16 tahun, kewarganegaraannya adalah Korea. Ia telah menjalani masa trainee selama 1 tahun 4 bulan. Di posisi kedua ada J dengan perolehan suara 1.192.889. Saat ini ia berusia 18 tahun, kewarganegaraannya adalah Korea Amerika. Dia sendiri menjalani masa trainee 2 tahun 11 bulan. Di posisi ketiga ada Jake dengan jumlah voting 1.179.633 suara. Jake berusia 17 tahun, ia memiliki kewarganegaraan Korea Australia dan masa trainee-nya kurang dari 1 tahun, yaitu hanya 9 bulan saja. Lalu ada Nikki di posisi keempat dengan jumlah voting 1.140.728. Ia adalah Magne. Saat ini Nikki berusia 14 tahun. Sayang banget kan? Dia kewarganegaraannya adalah Jepang dan masa trainee dari Nikki adalah paling singkat dibanding member yang lain, yaitu 8 bulan. Di posisi kelima ada Lee Hee-seung dengan perolehan voting 1.137.323 suara. Ia saat ini berusia 18 tahun, kewarganegaraannya adalah Korea. Masa trainee-nya adalah yang paling lama dibandingkan member yang lain, yaitu 3 tahun 1 bulan. Di posisi ke-6 ada Park Sung-hoon dengan perolehan voting 1.088.413 suara. Park Sung-hoon saat ini berusia 17 tahun, kewarganegaraannya adalah Korea. Ia menjalani masa trainee selama 2 tahun 1 bulan. Dan yang terakhir adalah Kim Sono. Ia adalah member yang dipilih secara khusus oleh para produser di program Island. Saat ini Kim Sono berusia 16 tahun, kewarganegaraannya adalah Korea, dan ia telah menjalani trainee selama 10 bulan. Nah guys, itu adalah daftar dari trainee yang lolos dan menjadi member dari ENHYPEN. Dari ketujuh member tadi, mana sih dia sekalian? Oh ya, dan mungkin yang masih belum bisa move on dari program Survival Island dan mungkin ada yang nggak lolos fitnya, harap berbesar hati ya, karena kalau dalam program Survival kita biasanya akan diuji untuk memiliki hati yang besar. Berkaca dari Produce itu sakit banget sih melihat fik-fik kita itu nggak keterima, tapi apapun hasilnya aku harap kalian dapat mendukung mereka dan terus memberikan cita kepada mereka ya. Dan kita akan lanjut ke berita yang berikutnya. Ini datang dari Baekhyun yang dirumorkan berkencan dengan seorang YouTuber. Baru-baru ini ada rumor yang beredar bahwa Baekhyun berkencan dengan DJ, streamer online, atau YouTuber. Dikarenakan rumor ini menyebar dengan cepat, pihak agensi juga belum memberikan klarifikasi. Salah seorang penggemar dengan cepat menjadi detektif dan mencari bukti di balik semua tuduhan yang dilayangkan, dan penggemar ini membeberkan bukti-bukti yang ia dapatkan di saat penyelidikannya. Bukti-buktinya apa aja? Mari kita perhatikan yang berikut ini. Yang pertama, masker yang sama. Penggemar itu menyatakan bahwa masker tersebut mulai dijual resmi pada tanggal 5 September, dan banyak penggemar Baekhyun yang
yang sudah mulai membeli masker tersebut pada tanggal penjualan resminya. YouTuber itu mengenakan masker tersebut pada 11 September setelah tanggal para penggemar mulai membeli juga. Yang kedua, penggunaan frasa Mong. Frasa Mong merupakan ungkapan yang diucapkan oleh Baekhyun pada tahun 2019, sedangkan para YouTuber termasuk sang BJ itu menggunakannya baru-baru ini. Yang ketiga, penggunaan frasa Ho Hi Hup So. Ungkapan itu juga digunakan oleh para YouTuber setelah Baekhyun menggunakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Baekhyun lah yang dulu menggunakannya, barulah para YouTuber mengikuti Baekhyun. Yang keempat, pizza nanas. Pada tanggal 5 Mei, Baekhyun menyatakan bahwa dia suka nanas di pizzanya. Dia menyatakan bahwa dia tahu banyak orang tidak suka nanas di pizza mereka. Baekhyun juga memberitahu penggemarnya bahwa semua kenalannya mencoba untuk makan pizza nanas. Setelah itu, YouTuber tersebut melakukan mukbang dengan makan pizza nanas. Penggemar tersebut berspekulasi bahwa YouTuber itu hanyalah penggemar dari Baekhyun yang ingin turut mencoba pizza nanas. Bukti tersebut belum kuat untuk menunjukkan bahwa ia berkencan dengan Baekhyun. Dan yang terakhir adalah YouTuber tersebut adalah benar-benar penggemar Baekhyun. Kenapa dapat demikian? Karena baru-baru ini ia melakukan Candy Challenge. Bahkan di playlistnya terdapat banyak lagu EXO. Penggemar itu menyebutkan bahwa jika ia benar-benar berpacaran dengan Baekhyun, mengapa ia secara terbuka melakukan Candy Challenge? Tentu ia akan menyembunyikannya. Oke, kalau menurut kalian melihat hal ini bagaimana ya? Mungkin netizen berspekulasi bahwa Baekhyun berpacaran dengan seorang YouTuber dikarenakan beberapa hal tadi yang mungkin agak mirip ya. Agak ribet juga ya jadi seorang idol. Apapun yang kita lakukan, kalau kita pakai barang yang sama dengan seorang wanita, bahaya juga ya, kita bisa langsung dianggap telah berkencan. Dan kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ini datanya dari Sehun, yang mana baru-baru ini trending hashtag Free Sehun EXO for SM Entertainment. Kenapa hal itu dapat terjadi? Hal itu dikarenakan para penggemar merasa bahwa Baekhyun ini kurang mendapatkan apresiasi dari SM Entertainment. Di sini penggemar telah membeberkan beberapa hal. Dimulai dari tahun 2018, pada Bastard season pertama, tidak ada konfirmasi dari SM Entertainment tentang Sehun yang mengambil bagian dalam season pertama dan tidak juga membagikan link episode season pertama. Lalu untuk Zekna, tidak ada postingan tentang Sehun yang menjadi Global Ambassador, tidak membagikan CF dan bahkan tidak nge-post tentang Zekna event yang diadakan di Seoul. Untuk award sendiri, itu tidak ada postingan tentang Sehun yang memenangkan award. Dilanjutkan dengan berbagai fashion show atau event, fashion magazine, hingga beberapa artikel yang tidak dibagikan atau di-retweet. Lanjut ke tahun 2019, masih dengan program Bastard, problemnya sama juga. Pihak SM Entertainment itu tidak mengkonfirmasi bahwa Sehun menjadi bagian di season kedua. Lalu untuk program Taukenoi, tidak ada postingan tentang Sehun yang menjadi presenter PKN. Dan untuk acara award, Sehun di sini memenangkan Asia Artist Award di Vietnam. Dan untuk itu, belum ada postingan. Lalu di Weibo Starlight Award, yang problemnya sama dengan yang sebelumnya. Setelah itu ada fashion show, event, dan fashion magazine, yang permasalahannya hampir sama yang tidak ada postingan tentang Sehun. Selain problem-problem yang telah aku sebutkan, terdapat beberapa tweet antara Sehun x Berluti yang tidak di-retweet atau di-repost oleh Twitter akun EXO. Lalu kita akan masuk ke SM Town website news section, yang mana di sini tidak disebutkan kegiatan Sehun selama tahun 2020 di dalam news sectionnya. Kegiatan yang dimaksudkan adalah, yang pertama ada Berluti event, yang kedua ada Berluti X W Korea X Sehun Fashion Film, yang ketiga ada Sehun on I Live Alone, dan yang terakhir adalah Sehun XL Official Homes Korea cover untuk April issue. Melihat hal yang terjadi dengan Sehun, berikut adalah ungkapan hati dari para penggemar. Keep strong, via kesayangan Eri, anak baik ini salah apa sih? Kenapa harus selalu diginiin? Sampai kapan ya sekecewa itu sama SM? Agensi tahu yang terbaik. Terus kenapa Sehun kami dibedakan dari yang lain? Bisa-bisanya SM nyanyain artis yang multi talent kayak EXO. Kalau kayak gini udahlah, mending lepasin aja EXO dari SM. Gua udah capek lihat EXO dianaktirikan terus. Jadi gitulah ungkapan dari para penggemar yang mungkin agak kecewa ya dengan perlakuan yang diterima kepada Sehun. Well, apapun itu kita berharap bahwa di next time baik Sehun, EXO dan juga semua artis lainnya itu mendapatkan hal yang baik dari pihak agensi mereka dan semoga mereka mendapatkan apresiasi yang lebih atas kerja keras mereka. Dan kita akan masuk berita yang terakhir. Ini adalah berita yang cukup memancing emosi sebenarnya, yaitu tentang member Fanatics yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan siapa itu Fanatics. Fanatics adalah sebuah grup yang beranggotakan 8 member. Grup ini debut di bawah naungan Fashino Entertainment. Member-membernya antara lain Sika, Doa, Chae, Yoonhye, Chelin, Ryan, Doi, dan juga Via. Mereka debut dengan mini album bertajuk The Six pada 6 Agustus 2019. Kronologi pelecehan yang mereka dapatkan adalah saat siaran V-Live pada tanggal 7 September yang lalu. Saat itu ada 4 membernya, yaitu Via, Chelin, Doi, dan juga Ryan, melakukan siaran untuk mengobrol dengan penggemar.
mereka dan bahkan mengadakan undian khusus di antara penggemar mereka yang dilakukan oleh anggota bernama Doi. Selama siaran, masing-masing membernya mengenakan rok pendek tanpa selimut atau jaket untuk menutupi kaki mereka. Hal ini perlu diperhatikan karena biasanya setiap wanita diberi selimut atau barang serupa untuk menutupi kaki mereka saat duduk. Bahkan kameranya itu kayak sengaja diatur oleh stafnya nih untuk memperlihatkan bagian kaki mereka. Sekitar 11 menit setelah siaran, member yang di belakang kamera yakni Sika menyerahkan sweater ungu kepada Tia terlebih dahulu untuk menutupi kakinya dan juga kaki Celin. Setelah memberikan sweater kepada Tia, Sika juga meletakkan jaket lain di atas kaki Doi dan juga Riot. Tepat setelah ini dilakukan, dapat kalian dengar suara yang berikut ini. 있어서 가져온 거야. 저 학교에서 한 거. 나 여기 좋은 나 여기 좋은 나 여기 좋은 Yups, kalian di sini mendengarkan suara tamparan dan berdasarkan portal-portal berita di sini, staf itu juga katanya berkata ya, apa yang kamu lakukan? Menutupi? Kami mencoba untuk menunjukkannya. Kenapa kamu menutupinya? Babu ya, apakah kamu bodoh? Tepat setelah itu, Doi menyerahkan kembali jaket yang menutupi dirinya dan juga kaki Riot. Saat melakukannya, kalian dapat perhatikan ya, di sini member-membernya itu kayak memasang ekspresi yang khawatir di wajahnya. Dan saat suara tamparan terjadi, Celin itu kayak segera berhenti di tengah kalimat dan memaksakan senyum pada saat itu. Hal ini tidak pertama kalinya terjadi dengan mereka karena di beberapa kesempatan stafnya kayak memang sengaja untuk memperlihatkan bagian yang menjurus kepada tindakan yang tak senonoh. Cukup miris ya melihat hal ini terjadi karena para membernya di sini itu berjuang untuk dapat sukses menjadi seorang artis dan juga penghibur di atas panggung, bukan menjadi penghibur atau pemuas hasrat dari nafsu seseorang. Kenapa stafnya di sini sangat buruk banget ya? Mereka seolah-olah memperlakukan mereka dengan cara yang tidak baik. Aku sumpah miris banget melihat apa yang terjadi dengan mereka. Duh, sumpah sih sedih banget, so sad banget karena berkaca dari kasusnya Stellar itu benar-benar buat aku merasa sakit hati banget, serius. Semoga aja mereka nanti di next time itu dapat diperlakukan dengan baik dan juga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, guys. Semoga kita nggak melihat ya. Kalau kita melihat hal ini, kita itu harus bergerak dan menyuarakan suara kita untuk memberikan pelajaran kepada pimpinannya. Harus ya, aduh, sumpah kesel banget ya. Nah guys, itu adalah berita untuk minggu ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja, baik dalam ucapan, tindakan, dan sebagainya. Kita akan ketemu di video berikutnya. I'm Yusuf Rocky Mamet. Thanks for watching. Annyeong. Gumawayo.